Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum video dimulai, Okay, before we start this video, let's start the intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafif Fadilah Primardika. Biasanya dipanggil Rafif. Saya tinggal di Cilegon dan saya menjabat sebagai Ketua OSIS tahun periode 2019 sampai 2020. Jadi hari ini aku bakal jelasin apa itu OSIS, apa kerja mereka, dan terakhir aku bakal jelasin salah satu acara mereka. Dan untuk yang belum tahu, OSIS itu adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Dan seluruh anggotanya itu dipilih oleh pihak sekolah, diseleksi lagi, dan akan diseleksi juga oleh anggota OSIS periode sebelumnya. OSIS sendiri mempunyai fungsi yaitu sebagai wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Nah, di OSIS SMP Nurul Fikri ini terbagi lagi menjadi 6 departemen. Departemen PKPK, Departemen Kebudayaan, Olahraga, dan Seni, Departemen Kominfo, Departemen Bisnis dan Kewirausahaan, Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Akademik dan Prestasi. Kerja mereka adalah membuat acara-acara yang menarik dan bermanfaat untuk anak Nurul Fikri. Ya. Tugas aku di sini di OSIS adalah sebagai bendahara. Aku akan menjelaskan juga sedikit tentang tugas-tugas bendahara OSIS. Sebenarnya bendahara OSIS itu tugasnya banyak di akhir, karena harus merekap seluruh pemasukan dan pengeluaran OSIS selama 1 bulan, dan seluruh rekapannya akan diserahkan ke sekolah secara berkala. menjadi sekretaris OSIS itu juga punya tugas. Salah satunya buat proposal kalau ada acara-acara, bertindak sebagai notulis dalam sebuah rapat. Mungkin kalian tidak asing lagi mendengar kata OSIS. Ya mungkin dulu siapa tahu SD-nya ada yang OSIS ataupun SD-nya nggak ada yang OSIS, tapi kalian pernah mendengar kata OSIS. Ya jadi apa yang membedakan OSIS Nurul Fikri dan OSIS luar ya? OSIS Nurul Fikri ini sangat spesial karena mereka mengadakan proker atau bahasa singkatnya adalah acara yang dibuat untuk santri, yang agar santri itu tidak jenuh dan tidak kurang kerjaan atau gabut di pesantren gitu. Aku berada di Departemen Kominfo atau bisa disebut juga Komunikasi Informatika. Ya kayak nama kementerian tapi emang namanya Kominfo sih. Kominfo itu adalah tugasnya atau misinya itu untuk menghibur kalian dengan cara memberikan akses informasi-informasi dari luar ke dalam Nurul Fikri. Berding suka desain gitu. Misalnya kayak membuat mading informasi. Jadi bagi kalian yang suka gambar, kalian bisa langsung aja nih join ke departemen ini. Masuk Kominfo ini adalah anak-anak yang mempunyai bakat atau yang minat di bidang ini. Dan masih banyak lagi. Nah tapi ini cuma rekomendasi doang ya. Misalnya kalian gak suka nih bakat-bakat atau kalian gak recommended sama bakat-bakat ini semua, tapi kalian niat pengen masuk, kalian bisa jadi masuk. Karena yang dibutuhkan dalam masuk posisi itu adalah niat yang buat. Jadi kalau ditanya apa sih enaknya jadi anggota Kominfo, jadi enaknya tuh kita tuh pasti bakal dilibatin dalam semua proker, baik olahraga maupun sains. Selain itu, kalian diberi kesempatan untuk mengadakan program kerja yang kreatif dan produktif. Betul, mengembangkan fungsi Kominfo menjadi lebih baik. Dan insya Allah kami akan kelas yang membantu kalian juga membutuhkan. Saya Muhammad Sofyan Hari, saya anggota dari Departemen Kebudayaan, Olahraga, dan Seni. Di departemen ini ya kita senang aja sih. Setiap Jumat tuh kita ada setiap Jumat ada senam. Oke, ngurus masalah olahraga ya kita yang ngurus. Itu kemudian tuh ada seminar. Ini yang masalah sosial, yang bilang sosial itu tuh kita yang juga lomba. Banyak kok lomba. Padahal kita tidak sama ada kayak meeting hari-hari meeting kadang kita yang bikin juga. Perkenalkan, nama saya Hadin Mizatul Haq dari Departemen Lingkungan Hidup, OSIS MPI Nurul Fikri. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu lingkungan hidup dan telah kami laksanakan selama kami menjabat. Aku adalah salah satu anggota dari Departemen Lingkungan Hidup OSIS SMP Indonesia. Nah, kalian juga jangan samakan Departemen Lingkungan Hidup ini seperti tugas-tugas yang membersihkan jalan, karena banyak aku itu seolah-olah kesannya seperti di berbeda gitu. Jadi sebenarnya di
departemen ini sangat berjasa buat pesantren kita. Karena belum tentu kalau misalnya departemen ini nggak ada, belum tentu pesantren kita bisa bersih dan sekilau sekarang. Dan di departemen ini juga kalian diberi hak dan kekuasaan untuk melindungi kebersihan, ketertiban dan kenyamanan di wilayah SMPI ini dengan cara membuat program-program kerja yang kreatif dan solutif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisham Ghani dari Tolib kelas 9 SMPI Nurul Fikri Boarding School Serang. Di OSIS periode 2019-2020, saya diamanahkan menjadi Kepala Departemen Bisnis dan Kewirausahaan. Departemen ini tuh mungkin bisa membantu kita untuk belajar wirausaha. Karena seperti yang kita tahu, suksesnya suatu negara tergantung daripada ekonominya. Ada gebrak pasar. Nah, di proker ini tuh kita akan pergi ke pasar untuk membeli barang-barang yang akan diperjualbelikan di lingkungan SMP Nurul Fikri Boarding School Serang. Di sini tuh kita akan menjadi panitianya. Kita akan mengundang pembicara yang berkaitan dengan entrepreneur dari luar Nurul Fikri maupun dalam Nurul Fikri sendiri. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Putra Kusumo dari Departemen PKPK atau Departemen Kedisiplinan. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Departemen, dan di sini saya akan menjelaskan apa saja tugas dari departemen itu sendiri dan apa maknanya. Makna dari Departemen PKPK atau Kedisiplinan ini ya sesuai namanya, yaitu membantu guru menegakkan kedisiplinan sehari-hari santri. Dan tugas dari Departemen PKPK ini beragam, bisa merapikan apel, bisa merapikan upacara, membantu merapikan upacara. Lalu di sini juga ada sidak asrama, sidak kelas. Jadi nanti kita akan periksa asrama untuk mencari apakah ada barang ilegal dari para santri yang dibawa dari rumah. Perkenalkan, saya Akram, Ketua dari Departemen Akademik dan Prestasi di OSIS SMP Nurul Fikri masa jabatan 2019-2020. Jadi di sini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang departemen yang telah aku pimpin selama kurang lebih setahun. Jadi pertama, departemen ini sesuai namanya berfokus ke bidang akademis. Departemen ini juga mempunyai fungsi utama, yaitu mendata seluruh nilai-nilai dan prestasi dari siswa SMP. Mendata nilai-nilai yang dimaksud aku tuh bukan memberi nilai ya, tapi nilai yang sudah diberi oleh guru kalian akan kami masukkan ke data. Program kerja yang sudah kami laksanakan itu ada 3. Yang pertama adalah NF Work yang tadi aku udah sebutin. 2 adalah seleksi olimpiade. 3 adalah ISC atau Internal Science Competition. Nah, menurutku sih ini program kerja yang paling berat buat kita, soalnya bukan cuma ngurusin benda-benda yang diperlukan, tapi kami juga membuat soalnya, membuat fungsi benda-benda yang diperlukan. Kalau di seleksi olimpiade kan yang membuat soal, di sini tuh yang membuat soal kita. Jadi ya lumayan berat lah program ini. Dan terakhir aku bakal jelasin salah satu acara mereka, yaitu Spesi. Jadi acara ini adalah acara lomba-lomba untuk sekolah luar. Menurutku inilah acara yang paling berkesan di OSIS ini, karena di acara ini aku bisa mendapatkan hal-hal yang tidak didapatkan di sekolah. Bagaimana aku memanage waktu, bagaimana cara membuat tim yang solid dan kerja keras. Di Nurul Fikri sendiri, satu angkatan itu terbagi dari berbagai daerah. Contohnya dari angkatanku ada dari Jambi, Batam, Banten, Riau, dan banyak lagi. Perbedaan tersebut tuh bukan untuk memecah belah kita, tapi menurutku perbedaan tersebut adalah untuk membuat kita tuh menjadi lebih kokoh, lebih kuat, dan perbedaan tersebut dapat mendewasakan kita. Oke, jadi matriks tahun ini itu tuh berbeda dengan matriks tahun lalu, di mana matriks tahun lalu diadakan di Nurul Fikrinya sendiri, ataupun bisa dibilang kalian datang dari rumah ke Nurul Fikri itu sendiri untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang ada di Nurul Fikri. Tapi berbeda dengan tahun ini karena ada virus corona, itu tuh kalian nggak bisa datang ke Nurul Fikri Boarding School, jadi kalian harus matriks dengan online ya, sayang sekali. Tapi jujur kalian sangat rugi karena kalian belum pernah merasakan yang namanya matriks di Nurul Fikri Boarding School. Kalian bisa menerima perbedaan dan bisa cepat akrab.
karena mungkin di kelas 7 kalian hanya beberapa bulan dan sisanya kalian akan belajar dari rumah. Yang terakhir, tetaplah ikuti himbauan pemerintah agar tetap di rumah, jangan keluyuran kemana-mana, selalu menggunakan masker jika keluar. Dan akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.